iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahami ya Rabb فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya hadratal kiram wal aizam para kiai sesepuh bini sepuh ingkang minulya hadirin hadirat jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah, monggo sesarengan kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan dumateng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita ditambahkan nikmat iman Islam. Semoga kita mendapatkan barokah fid dunya hatta akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Ini membahas sedikit tentang bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban itu bulan yang termasuk bulan yang mulia? Asy-Sya'ban kata Kanjeng Nabi itu adalah syahri, bulannya saya Nabi. Wa fi kanzil amal matan hadis Sya'ban baina Rajab wa syahru Ramadan taghfilun nas anhu. Antara bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Ramadan itu manusia lupa. Turfa'u fihi amalul ubad, kemudian amal-amal diangkat. Fa ahabbu alla yurfa' amali illa wa ana shaimun. Maka kata Kanjeng Nabi, saya lebih cinta supaya amal yang diangkat itu dalam keadaan puasa. Maka ketika bulan Sya'ban, Kanjeng Nabi itu hampir nyambung terus selama bulan Sya'ban selalu berpuasa, karena menjaga supaya ketika amal itu turfa atau diangkat, itu Kanjeng Nabi selalu di dalam keadaan berpuasa.
Sya'ban syahri wa Ramadan syahrullah. Kata Kanjeng Nabi, Sya'ban itu adalah bulannya Kanjeng Nabi. Sya'ban itu bulan saya itu. Langsung di aku sama Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahrullah. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Gusti Allah. Ada dua peristiwa betapa Kanjeng Nabi dimuliakan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu syahri, bulan saya, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama adalah peristiwa disyariatkannya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu ada di bulan Sya'ban. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan malaikatnya itu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Jadi dipertegas dulu, di konstitusinya itu sudah jelas, Gusti Allah saja membaca sholawat, malaikat saja membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi, wasalimu dan uluk salam sapa sira kabeh tasliman kelawan uluk salam tenanan. Itu turunnya ayat ini dasarnya orang kita memuliakan Kanjeng Nabi, dasar kita membaca sholawat. Itu ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayat. Dan ini turunnya ayat ini ada di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban itu syahri, bulan saya itu. Kata Kanjeng Nabi. Qala Imam Al-Qastalani ngendikan fa in qulta fi ayyi waqtin waqa'al amru bis salati alaih. Waktunya mana datangnya ayat sholawat tadi? Fal jawabu kama qala Abu Dzar Al-Harawi annahu waqa'a fis sanati tsaniyah minal hijrah. Waktunya adalah di tahun kedua bulan Hijrah. Wakila lailatul Isra. Ada yang mengatakan malam Isra Mi'raj. Wakila dan ada yang mengatakan anna syahra Sya'ban syahrus salat ala Rasulillah. Ada yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulannya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena li'anna ayatas sholat yakni innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi nuzilat fihi. Turunnya ayat itu jatuh pada bulan Sya'ban. Apa makna daripada sholawat? Iku artine at-taqarrub ilallah bimtithali amrihi ta'ala wa qada'i haqqin nabi alaina. Maca sholawat iku niate taqarrub ning Gusti Allah, mendekatkan, ngeparek. Itu artinya bahwa Kanjeng Nabi itu dekat sekali dengan Allah. Di dalam Isra Mi'raj saja Kanjeng Nabi itu iso Mi'raj, iso talaki, bertemu, kumpul bersama Allah. Bimtisali amrihi, dalilnya mana kalau bimtisali amrihi? Menjalankan perintah, yaitu perintahnya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.
Kemudian wa qada'i haqqin nabi. Sholawat itu haknya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu berhak untuk dibacakan sholawat karena jasanya sangat besar sekali. Dibandingkan nabi-nabi selain kanjeng Nabi Muhammad, itu sangat jauh berbeda. Kalau nabi-nabi terdahulu, ya umatnya hanya sebatas kelompok mereka. Tapi kalau kanjeng Nabi kafatan linnas, jadi seluruh manusia itu menjadi umatnya. Seluruh umat manusia itu menjadi umatnya kanjeng Nabi. Dan itu tanggung jawab yang sangat besar. Maka atas jasanya itu kanjeng Nabi berhak untuk mendapatkan sholawat. Wa tabahu Ibnu Abdus Salam faqala fil babi samin min kitabi al-musamma bi syajaratil ma'arif laisat sholatuna ala nabi syafa'atan lahu. Ada yang menjelaskan Ibnu Abdus Salam sebagaimana dikutip di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, bukan berarti kita membacakan sholawat itu bukan berarti kita nolongi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak butuh syafaat awan dewe. Jenenge kita kan membacakan sholawat ke kanjeng Nabi itu adalah memenuhi haknya kanjeng Nabi. Bukan berarti kanjeng Nabi butuh. Seperti panjenengan sowan ke kiai, bukan berarti jenengan harus ngamplopi. Bukan berarti kiai itu butuh, bukan. Misalnya, fa inna misluna la yashfa'u li mislihi, karena kita itu biasanya membantu, membalas jasa itu harus sepadan. Orang kalau kondangannya 50, engko nanti diditeni. Engko nanti kondangan kesini lagi dicatat biasanya. Biasanya orang membantu itu balasnya itu ya kalau membantunya misalkan 1 juta ya nanti ya baliknya 1 juta. Ibaratnya. Oh, saya pernah ditolong sama dia, bagaimana cara membalasnya? Itu kan syafaat itu bantuan. Walakin Allah amarona bimukafaati man ahsana ilaina. Fa in ajazna anhu kafanahu bidu'a. Kanjeng Nabi jasanya terhadap rahmat jasanya terhadap seluruh alam itu sangat besar. Kalau enggak ada kanjeng Nabi, peradaban manusia itu sangat gelap. Bagaimana bisa dibayangkan? Misalkan contohnya di zaman jahiliyah perempuan dibunuh hidup, bayi perempuan itu dibunuh hidup. Karena trennya pada saat itu kalau punya anak lelaki itu keren gitu loh. Tapi kalau punya anak bayi perempuan itu malu. Turun derajatnya, seakan-akan begitu. Itu peradaban manusia yang sangat gelap sekali. Kemudian setelah kanjeng Nabi naik, perempuan itu akhirnya mendapatkan hak waris, meskipun berbanding 1-2. Laki-laki sepikul, perempuan sekendongan. Iya, cepon lah. Ya, intinya mengangkat derajat perempuan. Ya, ini kita contoh kecil aja. Terus kanjeng Nabi meninggal, misi untuk menyamakan derajat perempuan itu keburu meninggal dulu gitu. Makanya ya kalau dalam konteks Indonesia ya sama rata lah, kalau di dalam hal waris mungkin begitu ya. Itu ranahnya di dalam hal ijtihad.
Kemudian banyak sekali Kanjeng Nabi juga memperjuangkan supaya orang itu tidak minum khamr, sing jenenge narkoba, ngono itu sudah otomatis dilarang. Meskipun narkoba itu enggak ada. Sabu-sabu di zaman Kanjeng Nabi enggak ada, tapi khamrnya sesuatu yang memabukkan. Dan itu sangat memberikan jasa terhadap seluruh alam. Bagaimana kita membalas kepada jasanya Kanjeng Nabi? Kan yo ora iso ngatasi. Sedangkan di dalam manusia itu biasanya balas budi itu ya seimbang biasanya. Kalau 100.000 ya balasnya 100.000 atau lebih. Tapi Allah itu memerintahkan kita untuk doa, minimal membaca sholawat. Fa'arsyadanallahu lama alima ajazna min mukafati nabina. Kita tidak akan mampu untuk menyeimbangi jasanya Nabi Muhammad, maka Allah memberikan petunjuk untuk ilas sholati alaih, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Wadzakarahu anis Abi Muhammad Al-Marjani. Faidatus sholati alaihi tarji'u ila alladhi yusolli alaih. Manfaatnya sholawat otomatis terhadap orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Lidzalika ala nususil aqidah wa khulusin niyah wa idharil mahabbah. Wa qala al-alama al-Fashani dzakara Ibnu Saif al-Yamani anhu qila inna syahr Sya'ban sahru salat ala nabi. Isamalah. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu Abi Dzar anal amra bis salat ala nabi yani bi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kila lail fi lailatil Isra. Jadi betapa Kanjeng Nabi itu sangat mulia. Itu turunnya ayat sholawat ada di bulan Sya'ban. Adapun sujudul malaikah, malaikat pernah sujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak. Itu diperintah untuk sujud itu. Ketika sujud, Nur Muhammad kana fi jabhati, di jidatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad itu unik. Nabi ya meskipun ada di akhir zaman, tapi nurnya sudah ada duluan. Makanya dikatakan Sayyidul Awalina wal Akhirin. Ketika malaikat diperintah untuk sujud, wahai malaikat sujudlah kepada Adam alaihissalam. Lalu mereka sujud. Nah, jika dibandingkan cara memuliakan Nabi Adam, Allah memerintahkan memuliakan Nabi Adam alaihissalam untuk sujud. Malaikat ayo sujud semua kecuali iblis. Itu jika dibandingkan itu lebih utama mana? Sama sholawat. Lebih utama sholawat. Karena sholawat itu Allah juga membaca sholawat, malaikat juga membaca sholawat. Nabi Isa alaihissalam pernah dimuliakan, pernah punya mukjizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Jadi pengikutnya itu saking senangnya, saking ngefannya itu ketika Nabi Isa menyatakan bahwa Isa alaihissalam itu adalah anaknya Tuhan. Jadi kita ya umatnya Muhammad caranya adalah memuliakan kepada Kanjeng Nabi itu adalah dengan membaca sholawat tanpa kita harus nyembah-nyembah kepada Nabi Muhammad. Dan itu sudah terjadi istilahnya kecelakaan lah istilahnya. Di zamannya Nabi Isa itu pengikutnya malah menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Anaknya anak Tuhan. Kalau Maryam nanti Tuhan anak, Tuhan Bapa, ya seperti itu. Itu namanya inhiraf atau yang dikatakan penyimpangan di dalam agama.
Maka dengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu konstitusi kita untuk membaca sholawat itu sangat kuat, dan itu otomatis tidak akan melakukan penyimpangan di dalam hal agama, karena itu yang dulu itu sudah terjadi di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah di dalam bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa, tilawatul Quran, membaca la ilaha illallah, membaca istighfar, dan berbanyak taqarrub ilallah. Karena ada yang mengatakan Rajab itu bulannya menanam, Sya'ban itu adalah bulannya untuk menyiram. Nanti Ramadan insya Allah mudah-mudahan kita akan memanen terhadap amal kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudinuka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudinuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nyuwunakungipun pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.